Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kama qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan, julusu sa'atin 'inda al-ulama ahabbu ila Allah min ibadati alfi sanati al-hadid. Hadratan muhtaramin wal mukaramin, segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidah, khususnya segenap kaum ibu-ibu yang kami hormati. Alhamdulillah hadir yang kami hormati Ibu Hajah Mimi, Ibu Yatma, Ibu Parma, Ibu Hajah Puan, Ibu Hajah Rohanan, Ibu Rijal, Ibu Yati, Ani, Ibu Ani, Ibu Jimili, alhamdulillah juga hadir. Ada Ibu Hajah Noki, Ibu Datitin, ada Mama siapa namanya? Bunda Reret ya. Ada Bunda Reret, ada Ibu Nali, ada Ustazah Sumi, ada Ustazah Nur Hasanah, juga ada istri tercinta ya, Nur Hasanah juga namanya ya. Juga ada Ibu Asti ya, Ibu Ais, Nenek Nai. Ano siapa mau ya? Kayaknya kenalan soalnya. Ibu Lubiana. Sekedar jamaah khususnya kaum ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Kalau bilangnya semua waktunya habis. Yang hadir alhamdulillah ada 500 orang nih ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Tentunya mari yang pertama kata-kata yang pantas untuk kita ucapkan
yang sangat mulia ini kita bulatkan niat kita, kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah, termasuk nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah iman. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut pun Allah tambahkan nikmatnya, kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi, belajar bersama, sharing bareng, musyawarah bareng, silaturahmi. Yang mudah-mudahan insyaallah kumpulnya pagi hari ini insyaallah akan menjadi satu sebab abadi nanti. Allah akan kumpulkan kita bersama lagi jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling indah, pemimpin umat manusia, pemimpin para nabi yang punya syafaatul uthma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita umumnya umatnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti ibu-ibu semua insyaallah akan bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Satu saat nanti dengan rahmat ridhonya Allah, mudah-mudahan kita benar-benar akan berjumpa, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu semuanya? Sudah beres semua? Sudah nyuci? Sudah masak? Sudah masak. Subhanallah, ibu itu yang paling repot ya di belakang. Mulai dari pagi tadi jam 3 sudah bangun bu ya, jam 3 sampai hari ini ya, baru jemurin selesai suruh berangkat ngaji. Tapi karena ibu ya punya niat yang utuh mendapatkan pertolongan hidayah dari Allah, sehingga ibu pun bisa datang ke tempat ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, murah rezeki, disehatkan rohaninya, disehatkan jasmaninya, insya Allah disehatkan pula kantongnya. Amin. Bu, sebelum kita mulai, yuk doa sekali lagi untuk semua ahli kubur kita, siapapun dia, mudah-mudahan mendapatkan rahmat ridhonya Allah, menjadikan alam kuburnya taman daripada taman surganya Allah. Yang sakit ini mudah-mudahan cepat sehat seperti sedia kala. Ekali banyak utangnya, punya utang rabu banyak, sama dong. Mudah-mudahan segera dilunaskan oleh Allah. Cucu putra putri kita menjadi cucu putra putri yang soleh, solehah, yang kelak akan menuntut mengajak kita masuk ke dalam rahmat ridho surganya Allah. Amin.
Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, murah rezeki, taat, istiqomah, bahagia. Satu saat nanti pun akan kembali dalam keadaan husnul khotimah. Iman, Islam, dapatkan ampunan, rahmat, ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Lanjut Bu. Jamaah, khususnya kaum ibu-ibu yang dirahmati Allah, tak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan Maulid ya Bu. Tanggal berapa sekarang Ibu? Bulan Maulid tanggal berapa Ibu? Udah ayat kedua kata-kata. Subhanallah Ibu, bulan Maulid adalah salah satu bulan yang sangat istimewa. Kenapa Ibu bulan Maulid menjadi bulan yang sangat istimewa? Karena ada salah satu hari di mana dilahirkannya manusia terindah, ya, Nabi akhir zaman, pemimpin para nabi. Tadi sudah dikatakan yang punya syafaat nanti dalam hari kiamat. Dan bulan ini adalah bulan dilahirkannya beliau, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika putra putri kita nikah, atau dulu ketika ibu nikah, apa yang diharapkan ibu? Mendapatkan keturunan yang soleh, solehah. Digadang-gadang Bu, ada yang nunggunya ingin mendapatkan seorang putra ataupun putri, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun Ibu. Mungkin semuanya ujian, mungkin sampai sekarang juga ada yang belum dikasih Bu. Tapi memang itulah ujiannya Ibu. Bu, ketika ibu melahirkan seorang anak atau ibu telah lahir seorang cucu, senang apa susah Ibu? Ketika kita baru mendapatkan putra ataupun putri ataupun cucu, lahirlah seorang cucu yang imut, senang gak Ibu? Senang, betul? Lawang rasa senang kok ora oleh gitu. Bu, wong seneng kok gak oleh. Piye maksudnya? Bu, Nabi Muhammad itu manusia yang paling indah, manusia terbaik, pemimpin negeri dunia akhirat. Ketika hari dilahirkannya beliau, tentunya kita sebagai umatnya senang, betul? Lah kok orang boleh, bagaimana ceritanya?
Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya yang keras apa tuh? Dimintain Allah aja pelit banget, apalagi diminta suaminya. Kayaknya orang boleh. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kul, katakanlah Muhammad, bi fadlillahi, dengan sebab anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan sebab rahmat Allah, fa bidzalika, maka dengan sebab anugerah dan rahmatnya Allah, falyafrahu, maka bergembiralah engkau, maka bersenang-senanglah engkau, maka bersyukurlah engkau atas anugerah dan rahmatnya Allah. Betul? Tuh, bifadlillah, anugerah Allah, ada yang memaknai Al-Quran. Wa birahmati, dan dengan rahmatnya Allah. Ba'dul mufassirin menafsirkan rahmatnya Allah yang tertinggi, yang teragung adalah dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Rahmatnya Allah yang tertinggi adalah diutusnya Kanjeng Nabi, lahirnya Kanjeng Nabi, diutusnya Kanjeng Nabi, falyafrahu, maka berbahagialah engkau. Ketika kita memperingati kelahiran Kanjeng Nabi, bahagia, senang, betul? Hari di mana dilahirkannya manusia yang akan membawa kedamaian, manusia yang menunjukkan jalan keselamatan dunia akhirat. Kok tidak senang, Ibu? Falyafrahu, maka berbahagialah. Dengan cara apa? Memperingati. Allah saja merintahkan. Bersyukur, terima kasih kita kepada Nabi, bersyukur kita kepada Allah dengan dijadikannya Nabi, dilahirkannya Nabi sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ya, tadi surat Yunus ayat 58 dikuatkan dengan surat Al-Ahzab ayat 107 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lan orang utus sapa ingsun ka ing sira Muhammad illa kejaba utus rahmatan halih dadi rahmat lil alaina, untuk semesta alam. Allah, tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Ibu, gandeng dengan ayat yang pertama tadi, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah saja nyuruh senang, suruh bunga, suruh bersyukur dengan rahmatnya Allah, dengan kelahirannya Kanjeng Nabi. Ada satu kisah yang sangat mengharukan, Ibu. Abu Lahab kenal? Kenal dari mana?
tahu Ustaz, berdasarkan dalam firman surat Al-Lahab. Bu, Abu Lahab ini siapa? Paman Nabi, kakaknya, ayahnya Nabi. Berarti paman ya. Orang yang sangat memusuhi Nabi, orang yang sangat membenci Islam. Teramat bencinya Abu Lahab, teramat memusuhinya Abu Lahab terhadap Kanjeng Nabi, terhadap Islam, sampai Allah abadikan, dibikin surat. Namanya surat apa? Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada, sungguh benar-benar binasalah kedua tangan Abu Lahab. Sungguh benar-benar binasalah Abu Lahab. Itlaqul yadi wa iradatul, seluruh badan. Mengatakan kedua tangan, tapi yang mendaki adalah seluruh tubuhnya Abu Lahab. Ya, karena setiap berbuat sesuatu Abu Lahab selalu memakai kedua tangannya, memusuhi Nabi, memerangi Islam, sangat benci terhadap Islam dengan segala upayanya. Luar biasa bencinya Abu Lahab terhadap Kanjeng Nabi, terhadap Islam, sehingga kelak Abu Lahab akan masuk neraka yang bergejolak. Abu Lahab dinas oleh Allah, matinya kafir, menjadi penduduk neraka. Tapi subhanallah, ibu, setiap hari Senin, dengerin apa ibu? Masih denger bu? Masih hidup? Alhamdulillah. Abu Lahab yang sudah dinas oleh Allah, kafir matinya, neraka tempat abadinya, setiap hari Senin diangkat siksanya dari neraka itu. Karena apa ibu? Pernah senang saja ibu atas kelahiran Kanjeng Nabi. Lalu ketika itu Abu Lahab memerdekakan hamba sahayanya yang bernama Suwaibah. Jadi Abu Lahab mempunyai budak yang namanya Suwaibah. Suwaibah menceritakan kalau keponakannya, ya, yaitu telah dilahirkan. Siapa? Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad telah dilahirkan. Suwaibah yang mengabarkan kepada Abu Lahab. Saking gembiranya, senangnya mendengar Nabi Muhammad telah dilahirkan, apa yang terjadi? Abu Lahab memerdekakan Suwaibah, dibebaskan karena rasa senangnya, gembiranya atas kelahiran Kanjeng Nabi. Ibu, termaktub dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar, man Suhail annal Abbasa qala lamma mata Abu Lahab ra'aituhu fi manami ba'da hawlin fi syarrin halin faqala ma laqitu ba'dakum rahatan illa annal adaba yukhaffafu anni kulla yawm ithnain qala fadhalika anna nabi wulida yawm al-ithnain wa kanat Suwaibah basharat Aba Lahabin bi maulidihi fa'ataqaha. Hadisnya sahih ibu. Diriwayatkan dari Suhail, sesungguhnya sahabat Ibnu Abbas
Subhanahu. Faqala malakitu ba'dakum rahatan illa anna al-'adzab yukhaffifu anni. Berkata Abu Lahab terhadap Ibnu Abbas, semenjak kalian meninggalkanku sendiri, ya, artinya semenjak kalian 1 tahun menguburku, sesungguhnya aku selalu disiksa oleh Allah, gak pernah berhenti. Kata Abu Lahab, illa annal 'adzaba yukhaffifu anni kulla yawm itsnain, kecuali sesungguhnya siksaku diringankan. Bahkan dalam riwayat lain, setiap hari Senin diangkat dari nerakanya Allah. Qala fadalika, apa sebabnya demikian? Karena anna nabiyya wulida yaumal itsnain, Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin. Dihabarkan oleh Suwaibah budakku. Suwaibah memberi kabar terhadapku, ya, bimaulidihi, atas kelahirannya Kanjeng Nabi. Fa'ataqaha, maka Abu Lahab memerdekakan Suwaibah dengan sebab rasa gembira memerdekakan Suwaibah. Setiap hari Senin Abu Lahab mendapat ringanan kesisa, diangkat dari nerakanya Allah. Ibu jelas, Bu? Maulid lanjut? Siapa yang merintah, Ibu? Maulid lanjut? Siapa yang merintah? Allah. Mana? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Gembira, bersyukur atas rahmatnya Allah. Yang dimaksud rahmatnya Allah yang tertinggi siapa? Kanjeng Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bayangkan manusia yang kafir saja, yang abadi dalam neraka, karena pernah senang atas kelahiran Kanjeng Nabi, mendapatkan syafaat Nabi, diringankan oleh Allah siksanya. Setiap hari Senin diangkat dari nerakanya, cuma gara-gara senang saja, Ibu. Apalagi Ibu yang selalu istiqomah memperjuangkan agama beliau, meneruskan perjuangan beliau, Bu. Tetap semangat, tetap istiqomah. Hakikatnya Ibu ini sedang menjadi penerus tentara-tentara Rasul, Ibu. Minum dulu, Bu, haus. Subhanallah, itu makna hakikat peringatan Nabi, Bu. Khairul bariyah wa khairul anbiya. Bu, lanjut, Bu, ya. Sampai jam berapa? 10:30, Bu, ya. Nabi itu sebaik-baik makhluk. Khairul bariyah, Nabi itu sebaik-baik manusia. Khairul anam, Bu. Dan Nabi sebaik-baik Nabi, khairul anbiya. Subhanallah. An Jabir bin Abdillah Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi itu Nabi yang terbaik, umatnya pun umat yang terbaik, Bu. Subhanallah. Apa kata Nabi? Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi 5 perkara, yang 5 perkara ini sebelum aku nggak ada seorang pun para nabi
yang dikasih, cukup hanya aku saja. Jadi 5 perkara ini cukup diberikan hanya kepada aku, kata Nabi, tidak kepada para nabi manapun sebelum aku. Jadi cukup kanjeng Nabi, hanya kanjeng Nabi yang diberi perkara 5 perkara ini. Yang pertama, kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu li kafatin nas, bahkan lil alamin. Yang pertama, kelebihannya kanjeng Nabi daripada nabi-nabi yang lain, setiap para nabi diutus untuk umat tertentu saja, ibu. Tapi Nabi bu'ithu ila kafatin nas, setiap para nabi diutus hanya untuk kaum tertentu saja. Kaumnya Nabi Musa namanya kaum apa bu? Kaum Madian ya, dan lain sebagainya. Tapi Nabi diutus untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh alam. Yang pertama tadi ada kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk jin ya, untuk seluruh alam, bahkan untuk semuanya. Bahkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, seandainya aku tidak ciptakan Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Seandainya tidak ada kanjeng Nabi ini, gak ada pengajian hari ini bu. Ini karena adanya kanjeng Nabi. Subhanallah. Yang pertama. Yang kedua, wa uqillat li al-ghanaimu wa lam tuhalla bi ahadin qabli, dihalalkan atas harta rampasan perang untukku, dan tidak dihalalkan untuk para nabi sebelum aku. Jadi ketika Nabi berperang dapat rampasan harta perang dihalalkan oleh Allah. Kalau zaman Nabi yang lain nggak boleh, harus dibakar atau dibuang. Yang ketiga, wa ju'ilat li al-ardu thayyibatan tahuran wa masjidan, dijadikan untukku bumi thayyibat, yang baik, indah, tahuran dan suci, wa masjidan, dan tempat untuk bersujud. Jadi pada hakikatnya bumi ini suci bu. Kalau ada tanah agak ada najisnya, boleh sholat di situ bu. Fa ayyuma rajulin adrakathu as-shalah shalla haitsu kana, di mana ada seseorang menemukan waktu sholat, ya disitulah silahkan sholat, di bumi mana saja, mau di alas kek, mau di tengah hutan kek, mau di laut kek, di mana ditemukan waktu sholat silahkan sholat. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Adam ibadahnya di Mekah, di area Ka'bah. Tobatnya Nabi Adam diterima harus di Ka'bah. Tuh, coba kalau kita tobat diterimanya harus di Ka'bah, repot kesono kan? Itu salah satu contohnya. Bumi dijadikan oleh Allah halal dan tempat untuk bersujud. Yang keempat, wa nusirtu birrabbi baina yaday masiratas syahri, aku diberi pertolongan oleh Allah, ditakuti oleh musuh masih dalam jarak sejauh perjalanan 1 bulan ibu. Bu, jadi Nabi masih jauh saja,
Itu ditakutin musuh-musuh menempuh jarak 1 bulan kira-kira. Kalau naik mobil, naik bus 1 bulan sampai mana Bu? Sampai mana coba? Itu jarak Nabi ditakutin musuh. Musuh baru dengar nama Nabi saja sudah takut Ibu. Disegalin, ditakut. Itulah hebatnya kanjeng Nabi. Yang kelima, wa u'titu as-syafa'ata yaumal qiyamah. Aku diberi syafaat, bisa menyafaati umat manusia di hari kiamat nanti Bu. Gak ada nabi manapun dari 124.000 nabi, gak ada yang bisa menyafaati, gak ada yang diizinkan oleh Allah untuk menyafaati manusia kecuali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, cuma kanjeng Nabi yang bisa nyafaatin umat manusia nanti. Bayangkan Ibu, manusia nanti dikumpulkan di alam pada mahsyar. Ibu, 40 tahun negeri akhirat dikumpulkan di alam pada mahsyar, yang 1 harinya lamanya bagai 1000 tahun negeri dunia. Bu, jadi nunggu putusan dari Allah sambil nunggu syafaat Nabi, nunggunya berapa? 40.000 tahun itu. Saking panasnya, teramat panasnya itu matahari, 1 jengkal di atas kepala kita, sehingga 1 riwayat ada yang keringatnya semata kaki, selutut, sepusat, sedada, bahkan ada keringatnya yang menenggelamkannya. Ibu, naudzubillah. Semua orang teriak minta tolong, kecuali orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah, mendapatkan payung perlindungan dari Allah. Termasuk ada 7 golongan dulu, ya. Imam yang adil, orang yang bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Orang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid, terpaut dengan jamaah, terpaut dengan majelis taklim, nanti akan diistimewakan oleh Allah di hari kiamat. Bayangkan manusia nanti menderita dalam hari kiamat. Semua orang minta tolong, nyari nabi-nabi yang lain gak bisa. Nabi Adam gak bisa nolong, Nabi Isa gak bisa tolong, Nabi Ibrahim gak bisa nolong. Akhirnya cuma 1, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menolong, yang bisa menyafaati umat manusia. Bu, pengen dapat syafaat Nabi gak Bu? Lagunya apa? Kalau pengen selamat dunia akhirat, terus bacalah sholawat pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina. Yang bener apa Bu? Pengen dapat syafaat, sholawat itu bener. Subhanallah Ibu. Pengen dapat syafaat kanjeng Nabi, berbanyak membaca sholawat. Inna awalan nasi yaumal qiyamah aktarukum alayya sholatan. Allah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kami bersamaku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak membaca sholawatannya terhadap aku. Allah, sudah baca sholawat Bu? Sudah, ya.
insya Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dengan solawat yang sesungguhnya. Subhanallah, Ibu, melalui momentum peringatan Maulid Nabi, yuk kita tumbuhkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Bu, rindu Nabi enggak, Bu? Cinta Nabi enggak, Bu? Cinta Nabi enggak? Lebih cinta mana, suami sama Nabi? Yang bener, Be. Cinta Nabi juga cinta suami. Bu, Ibu cinta sama suami? Cintanya palsu apa sejati? Gombal apa rayuan belaka? Bu, ketika kita sudah berani menyatakan cinta sejati pada suami kita, pada kekasih kita, minimal ada 2 tanda, Ibu. Bu, cinta perlu bukti, betul? Apa buktinya? Ketika kita cinta sama kekasih kita, yang pertama, pasti kita akan menuruti apa yang menjadi kemauan kekasih kita, betul? Apa yang menjadi suami tercinta kita, pasti kita akan nuruti, betul? Bu, bener gak? Coba Ibu minta apa saja sama suami, dikasih gak? Dikasih kalau ada. Kalau orang jangan maksa. Yang suaminya orang ada, orang gabut, mintanya yang aneh-aneh. Bu, tuh pasti ketika seorang kekasih kita berkata, kita akan tunduk patuh, betul, Bu? Karena dia adalah kekasih kita, betul? Artinya ketika kita berani mengatakan rindu Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, berarti kita harus melaksanakan apa yang menjadi ajaran beliau, betul? Sunnah beliau, Ibu. Majelis taklim, majelis zikir, silaturahmi. Bu, gak suka berantem sama tetangga, Bu. Gak suka jelekin orang, Ibu. Ini sunnah Nabi, Bu. Gak suka memaksakan kehendak. Ini sunnah Nabi, Bu. Gak merasa diri paling hebat, gak merasa diri paling benar. Ini sunnah Nabi, Bu. Kalau ngaku cinta pada Nabi, tanda yang pertama, kita harus tunduk patuh pada orang yang kita cintai, betul, Bu? Lalu yang kedua, ketika kita cinta kepada kekasih kita, yang kedua pasti kita akan selalu menyebut nama kekasih kita, betul, Bu? Bu, mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, hanya kamu. Bu, bener enggak? Di kamar mandi ada si dia, betul, Bu? Lagi makan ada si dia. Bu, masih suka begitu enggak? Coba biar romantis lagi, Bu. Yang pasti yang inget, Bu, yang inget-inget pasti suami, betul? Yang diinget suami, Bu, bukan suami orang, betul? Ketika kita mempunyai seorang kekasih, dia namanya Ibu Ani, Mbak Ani. Yang aku sebut pasti Ani. Bukan Dewi, dikabari sama kekasihnya si Dewi. Tapi Ani yang selalu aku sebut Ibu, karena Ani adalah kekasihku. Artinya ketika kita berani menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad, berarti kita harus sering menyebut nama beliau.
memperbanyak membaca sholawat. Betul Bu? Subhanallah. Berarti ya, tanda cinta yang pertama tunduk patuh, apa yang menjadi kemauannya kita laksanakan perintahnya. Yang kedua, yuk kita perbanyak membaca sholawatnya terhadap Kanjeng Nabi, karena orang yang paling mulia nanti bersamaku kata Nabi di hari kiamat adalah yang paling banyak di antara kamu membaca sholawatannya terhadap aku. Mudah-mudahan sedikit ada hikmahnya, ada keberkahannya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi, berjumpa dengan Nabi, mendapatkan syafaat Nabi, kumpul bareng satu kloter bersama Nabi dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, ada yang mau